sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Punya sinyalnya harusnya ke arah sana. Lagi Pak. Gunung Sumbing mengatakan di foto dari Boeing 737. Baik, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya Dodi Sukmayadi dari Badan Informasi Geospasial, saat ini sebagai Deputi Informasi Geospasial Dasar, dan juga saya perkenalkan sebelah kanan saya Bapak Yusuf Surahman. Beliau adalah Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial. Dan kiri saya Pak Wahyu Tomo. Beliau ini Kepala Pusat Promosi Kerjasama dan Penelitian. Kemudian ada dari teman-teman Pak Budi Iwan Warga Tanah Jakarta, Pak Elvin dan Pak Budi. Nah, maksud kedatangan kami pagi ini itu akan memberikan penjelasan mengenai ketersediaan data dan informasi geospasial yang dapat membantu pemerintah DKI dan juga nasional dalam mengelola kewilayahannya. Dan data ini pun juga bervariasi mulai dari yang istilahnya resolusi menengah sampai resolusi yang sangat tinggi. Ini tahun 88, tapi saya udah pakai data Bapak loh. Saya geologi Pak. Jadi kita mau ke lapangan tuh minta kebaik sama Bapak. Dulu kan bukan namanya geoparsial, bukan Pak. Badan Organisasi Survei Mutan Nasional. 88 ya Pak? Nah, iya 88, 89 saya udah ke sana. Iya. Kalau kita mau, 88 masalah. Kalau kita mau minta peta, sebelum kita turun ke lapangan kan mesti ke sana. Iya. Peta skala berapa? 25.000, 50.000. Iya. Saya lupa lah. Di Cibinong. 88 udah lama. Saya dapat wilayah Jampang Tengah. Oh, Jampang. Ini 6,5 kali 40 kilo atau berapa? Iya. 6 bulan tinggal Di sana. balik. Jampang. Cek. Wah, itu geologinya menarik juga Pak. Iya. Ya kan? Pak Yusuf juga geologi. Geologi saya yang marin Pak. Yang buat tesisnya disertasi Pak Udin di Nogolo, Ya. itu di daerah sana. Oh, Jampang juga. Nah, karena menariknya dia ada tidak ditemukan fosil untuk lapisan apa gitu. Dan kita waktu kuliah kita menakal kan, karena tidak ketemu fosil. Tahu umurnya tidak ada fosil, kita cari selama yang ketemu. Akhirnya kita beranakin dari lihat itu fosil. Ada ketemu. Saya juga kaget waktu kolokium kenapa Pak Udin mau datang gitu ya. Dia sengaja mau datang, saya mau uji. Terus dia tanya sama saya jelasin. Terus dia tulis di kolokium saya, dia kasih saya nilai bagus. Dia bilang, kamu tahu kenapa saya datang ke sini? Karena disertasi saya justru uniknya daerah ini tidak ditemukan fosil umurnya itu. Kamu bilang temukan, saya tetap kamu masih ngarang. Kasih nilai bagus. Tapi karena saya ngarang, terus saya kasih saya nilai bagus tuh. Kamu ini ngarang gitu. Justru dia juga bingung apa di zaman saya temukan gitu loh. Kok dia kaget kan? Nah, kita juga bingung gitu, kok bisa gitu. Kita nggak sampai otaknya. Kita diajarinnya kan pasti semua masih ada. Ada. Jadi kasih saya nilai gede karena dia pikir saya udah kerja setengah mati, nggak ketemu aja frustrasi ciptain. Karena ciptain aja udah.
Mungkin ngarangnya itu justru jadi Kayaknya itu nggak ketemu Pak. Mau olah balik, saya sampai kemudian dosen yang lain tuh nggak tahu awal. fosil zaman apa, Pak? Aduh saya nggak ngerti. Kalau saya dalam di situ, Pak. Di laut dalam. Kalau laut kalau saya belum. Dia belum dia agak oh dia anak boleh lah. Dilulusin aja. Mungkin istilah anak sekarang tuh buaya di kadal itu. Dia senyum-senyum aja. Dia senyum-senyum terus dia kasih keterangan di buku saya itu. Itu banyak saya kaget, nilainya kasih saya 70 berapa gitu, bagus banget. Karena dosen yang S1 semua nggak tahu. Pembimbing saya aja nggak tahu. Dia tanya, kamu berapa kali bolak-balik? Oh saya sampai usaha mana? Dia tanyakan gimana bisa ketemu. Dia cerita semua gitu kan. Lalu terakhir saya bilang, Pak, nah saya bilang sama dia gitu. Saya pikir saya tidak ketemu gitu loh. Karena saya tidak ketemu, ya mungkin saya tidak teliti kan. Ya terus dari mana modelnya? Ya saya ngomong sama dia, dari lab Pak Nusan. Tadi saya dapat doktor karena saya membuktikan lapisan ini tidak ada fosil. Ya kalau kamu itu ya jangan aku aja. Kamu S1 nggak bisa buktikan ya. Saya justru membuktikan itu. Justru kalau kamu bisa buktikan ada, saya jadi masalah. Justru disertasinya itu yang membuktikan bahwa di lapisan di daerah ini ada sebuah umur lapisan tidak ada fosil. Nah, kami sudah memiliki Silakan Pak ya. nomor Makanan yang tidak menemukan ya. Undang-Undang nomor 4 tahun 2011. Dulu namanya mungkin Pak Wagub Bagus Sultana, sekarang sudah transformasi sejak 2 tahun lalu menjadi BIG, BIG, Badan Informasi. SBY yang dulu ya. Saya berita gitu. Iya, BIG, Badan Informasi Geospasial. Jadi kami sekarang memiliki tanggung jawab untuk sebagai penyelenggara informasi geospasial dasar. Kota-kota yang seperti Pak Wagub waktu itu perlukan semasa mahasiswa sampai sekarang juga. Kemudian juga infrastruktur informasi geospasial ini adalah karena BIG Badan Informasi, jadi kita menggunakan teknologi informasi sebagai fondasi untuk pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial itu. Kemudian juga koordinasi integrasi informasi geospasial tematik dalam hal ini berkaitan dengan kementerian-kementerian yang mengelola data informasi geospasial khusus untuk kementerian itu yang lebih spesifik. Nah, BIG mengintegrasikan. Kemudian ini juga ada satu kebijakan dari Pak Presiden kita mengenai kebijakan satu peta, itu bahwa data dan informasi geospasial itu merupakan one map policy yang berisi satu reference, satu standar, satu geodatabase, dan satu geoportal. Nah, ini adalah secara nasional sudah comply seperti itu. Saya pikir dengan kebijakan ini simpang siur penggunaan dan kualitas data itu bisa kita telusuri, karena data geospasial itu penting, ya harus bisa dipertanggungjawabkan. Tentunya harus handal, apalagi tingkat keakuratannya. Nah, tata ruang kita bikin sendiri ya buat data itu. Jadi kita sudah mencoba dengan foto data yang tidak gitu. Sendiri kan, tidak mungkin kan. Iya. Nah sekarang bisa nggak data kita dikasihkan kepada beliau? Bisa nggak? Ya, bisa. Sampai sinkronkan. Maksud saya gini, Ya. Bapak pertama langkahnya kan DKI kan memang lebih kaya, lebih hebat di DKI ini Pak. Dia bikin sendiri nih Pak. Iya. Sedangkan dengan konsep ini kan kita mesti semua satu map. Iya. Nah maksud saya data kami yang ada, Bapak boleh pakai Pak. Sebetulnya nanti baru kami kerjasama mengacu ke Bapak. Iya. Bapak Iya. cek. Maksudnya itu jalan sendiri nggak ketemu gitu. Betul. Ya jadi langkah pertama itu. Mhm. Kita putuskan itu. Ya. Ya, semua Bapak nanti kirim orang, lihat data kita kasih. Iya. Iya. Udah ada foto udara segala macam sampai mana yang RTR segala macam. Iya. Nah ini dikasih. Ini minta. Iya. Semua handphonenya kasih aja. Nah, biar sambil ngomong kita putusin cepat Pak. Iya. Iya. Nanti kita geser lagi. Iya. Saya kira langkahnya pertama itu. Iya. Silakan. Terima kasih. Nah, ini adalah cakupan data yang digarap oleh BIG nasional. Udah ada 1:1000 sekarang. Ya, targetnya adalah ke 1:1000.
Nah tentunya 1:1000. Dulu saya punya peta tuh 1:25.000. 25.000. Iya. 50 sampai di sini. Belum ya, dulu cuma sampai situ Pak ya. Iya. Nah sekarang dengan Undang-Undang Nomor 4 ini kita diwajibkan untuk menyelenggarakan sampai Udah sampai belum saya? sebagian kecil. Gitu. Berapa kota besar aja? Kota-kota besar. Karena tidak mungkin hutan Yang DKI bisa kan berapa? penuh. 1:100.000 100.000 ya. ya. Nah, itu data itu mesti Iya. kasih. Kita bisa. Ya, kita integrasikan. Karena dengan one map policy tadi sudah satu reference, nah sudah tinggal digabungkan. Nah ini cakupannya. Nah tentunya ini kita menggunakan teknologi citra satelit, lidar, foto udara dan sebagainya. Jadi sesuai dengan tingkat kerincian data itu sendiri. Gara-gara Obama datang kita jadi tersangka tuh gara-gara foto ini. Nggak boleh terbang itu waktu itu kan. Masalah, makanya urusan gitu mereka kita nggak usah nih kasih mereka aja. Nggak siapa yang bikin ini lebih aman. Iya, iya, Jadi iya. kita lebih baik mesti fokus. Betul. Betul. Sesuai Nah, dengan kita kompetensi. justru men-serve gitu. Ya sekarang kita transportasi aja, saya nggak mau bikin ITS, ngapain pusing ngomong pasang aja. CCTV. Pakai waze.com aja. Lebih pintar dia orang laporin. Bukan di shop, Aplikasi, ada telepon. Iya, please. Fokus aja udah. Iya. Nah, kita nggak ada lagi nanti tata ruang bikin peta-peta nggak ada lagi. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya ini tematik ini kita integrasikan tentunya lebih banyak ke aspek modeling untuk mendukung kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan. Ini sudah berjalan secara nasional bersama dengan kementerian dan beberapa juga ke pemerintah tingkat provinsi, kabupaten. Utamanya targetnya itu adalah masalah tata ruang. Yang saat ini sudah tertinggal dari target. Mungkin 3 tahun ke belakang harusnya sudah selesai seluruh nasional. Namun karena kebocoran data dan sebagainya ya, begitu ada delay dan juga hal lain yang sulit untuk diprediksi. Dan juga infrastruktur untuk berbagi pakai data geospasial, karena data geospasial ini memang mahal. Nah, kita fokus kepada masing-masing instansi, di mana BIG menyediakan yang paling mendasar sebagai wadah. Kemudian pihak lain, kementerian itu menggunakan informasi geospasial dasar ini sebagai reference yang paling mendasar. Nah, bila ini dimanfaatkan, tentunya one map policy pasti terpenuhi. Gitu. Nah, untuk itu semua kementerian termasuk di DKI, semua SKPD itu targetan terhubung dalam satu simpul jaringan informasi geospasial. Artinya DKI fokus penanganan data ruang segala macam, kemudian BIG ataupun PU bahkan provinsi lain sekeliling wilayah DKI, karena DKI tidak bisa membangun khusus DKI saja, harus melihat ke tetangganya. Apalagi sekarang dengan kasus banjir itu ada kiriman isunya dari surrounding area gitu. Nah ini bisa saling overlay. Jadi dengan data dasar tadi BIG misalnya membuat garis pantai, itu adalah tanggung jawabnya BIG karena ini adalah informasi geospasial dasar. Nah PU untuk memanfaatkan ini dalam undang-undang secara praktis, PU tidak boleh lagi menggambar itu. Karena kalau menggambar yang sama, begitu digabungkan, kiri kanan tidak konsisten, bukan one map policy lagi. Sehingga Pak Presiden bilang, mana luasan yang benar ini? Gitu. Keluar kebijakan seperti itu. Nah dengan teknologi seperti ini yang sudah diterapkan, sekarang operasional, itu alhamdulillah operasional. Udah ada belum Mas? Sudah. Nanti kita. Nah ini ilustrasinya seperti ini, misalnya pemerintah DKI Jakarta membutuhkan informasi dari BIG, informasi dasar, kemudian bila perlu dari Kementerian Kelautan, overlay dari PU. Jadi dalam hal ini DKI tidak perlu lagi invest
data dasar ataupun data tematik lainnya. Dari situlah dianalisis. Bila perlu didetailkan, oke, maka DKI bisa lebih detail. Kata Bang nggak ada investasi lagi anggarannya. Nggak ada. Ya, itu udah selesai itu. Ya. Berarti udah kasih update aja. Ya. Tinggal. Ini bisa real time, Pak. Ya, bisa real time. Nanti kita bisa demokan. Nah, ini Nah, kasus kami kan dengan Kabupaten Tangerang kan masalah juga Pak, yang sudah menentukan pulau. Dia lagi Betul. gugat itu, Iya. semua pulau Seribu mau diambil dia. Kalau lurus begini aja. Ini bisa Iya. kelihatan dari sini, Pak. bisa melalui portal sebagai nanti ini merupakan ilustrasi dari portal Inajo portal di sini. Itu sarana untuk koordinasi antar kementerian, antar pemerintah daerah dan sebagainya. Tanpa harus mohon dong copy dulu datanya karena kita sudah berbasiskan services yang dipublikasi, tinggal overlay saja, selesai gitu. Pasti yang Jakarta kasih semua itu. Ya, saya suka. Nah, alhamdulillah saat ini status 2013 di Provinsi DKI Jakarta, salah satu SKPD-nya sudah terkait dalam simbol jaringan geospasial nasional dan dihubungkan juga Bapeda. Oh, Bapeda sudah ya? Ya, sudah Bapeda. Karena ruangannya sedang direnovasi untuk data center, itu dipindah dulu di Pejompongan. Dan peralatan-peralatan ini sudah disimpan di sana. Pemerintah DKI dan BIG itu kita kaitkan dalam proyek namanya NSDI Development System, National Spatial Data Infrastructure System. Kita menggunakan pinjaman uang dari pemerintah Jepang dan insya Allah Februari ini selesai. Peralatan sudah terpasang. Di sini ada 6 server, storage 1 terabyte, bandwidth-nya dilindungi dengan VPN untuk menghindari para hackers. Tidak hanya kondisi konstelasi pemerintah saja, tetapi di satu sisi bisa juga diakses oleh publik. Dan selain itu juga terkoneksi dengan fasilitas disaster recovery center. Bila ini crash ataupun di Bapos di BIG crash, di Batam masih hidup, disuplai dari situ. Dan kami juga bekerjasama dengan Kominfo untuk masalah infrastrukturnya, karena Kominfo itu sedang membangun Nusantara Internet Exchange. Targetnya setiap provinsi membangun data center. Nah, sehingga data kita semua bisa dititipkan di mereka untuk memperoleh jaminan 24 jam, 7 hari online dan bertahun-tahun. Biasanya kalau listrik mati ya sudah selesai, hari Sabtu libur tutup. Padahal data ini harus diakses oleh siapapun 24 jam, 7 hari. Kira-kira begitu. Nah, ini adalah sajian portal kita, bukan portal big, tapi inilah portal nasional yang dimiliki oleh semua kementerian, pemerintah provinsi, baik tingkat provinsi ataupun kabupaten kota, untuk akses dan saling berbagi pakai data informasi geospasial. Bahkan di sini ada ikon jumlah hit yang masuk, hampir seluruh dunia sekarang masuk ke dalam portal ini. Ada dari Israel, dari Iran, dari Amerika, Uganda, Singapura, bahkan dari lokal Indonesia. Password ini? Tidak, tanpa password. Ini alamatnya bisa diakses oleh Android, BlackBerry, ataupun juga Windows biasa. Smartphone, tablet. Baik. Nah, kemudian status 2013 penanganan IG di Provinsi DKI itu data permukaan bumi 3D dengan teknologi LIDAR resolusi tinggi skala 1000 itu sudah tersedia di dalam hal ini di Dinas Tata Ruang ya. Kemudian data foto udara digital resolusi sangat tinggi skala 1000 tahun 2010 juga sudah tersedia. Nah, kami dari BIG bersama LAPAN itu memprovide citra satelit resolusi tinggi sampai skala 10.000 atau 5.000 setiap tahun bervariasi. Nah, ke depan semua pemerintah itu tidak perlu lagi membeli citra, cukup antrah ke BIG ataupun LAPAN dan BIG akan menyediakan, dan itu harus digunakan tanpa harus invest lagi. Bayar lagi ya? Tidak perlu. Tidak perlu. Karena sesuai Impres nomor 6 tahun 2012. Jadi ini sudah ada. Ya, dulu itu daerah habisin miliar-miliaran untuk bikin. Betul.
Kabupaten bikin, provinsi bikin, Iya. semua bikin. Nah di sini kan jadi Iya, duplikasi boros, banyak. boros. Iya, boros. Devisa keluar banyak. Pesawatnya terbang aja udah terbang sekali untuk dia, Dia foto, ya. dan biasanya konsultannya untung dia. Iya. Dia terbang sekali dia udah punya data. Betul. Jualnya jualan Dia nggak terbang lagi. Begitulah. Vendornya yang untuk makan ini untuk menghindari itu keluar impres. Ada terjadi lah yang namanya ada apa yang ketangkep yang ini loh. Gara-gara foto hutan itu ketangkapnya. Oh iya. Oh ya yang dulu Ini yang ketangkep apa? Anggoro. Goro. Anggoro baru tuh baru ketangkep tuh. Ini gara-gara foto Ini foto udara. juga. Iya. Kami juga jadi tersangka Iya. di DKI gara-gara bikin foto-foto udara begini. Iya ada. Yang legal Itu itu. kena nih. Iya. Itu makanya nanti itu kita yang Nah, diskusi DKI ini jangan deh kita numpang bapak ya udah. Nah ini data ini di provide oleh Tuhan. Selain itu juga peta dasar lainnya skala 1000 tahun 90-an. Ini ada dari DKI waktu ya, peta yang lama, peta hutan lahan. Kalau tematiknya itu peta ecoregion 25.000 sudah tersedia tahun 2013 untuk wilayah DKI semua. Peta guna lahan juga, kemudian peta-peta tematik pendukung tata ruang. Nah ini salah satu contoh foto udara wilayah DKI ini hanya sampel sudah ada dalam portal. Tentunya tidak sebagus data asli yang ada di Dinas Tata Ruang, walaupun itu adalah sama karena ini adalah versi pertama. Digabungkan bahkan data bangunan utama begitu diklik ini adalah Semanggi Plaza misalnya ada beberapa atributnya. Dan ini adalah data dasar yang ada di BIG, ini bisa di zoom lagi dan lebih detail sampai skala 25.000. Kemudian ini adalah mengenai peta guna lahan provinsi DKI di overlay dengan data nasional, sudah satu reference dan match gitu. Nah, ini yang kita bisa sebut one map policy karena ini di-create oleh DKI, sedangkan latar belakang ini di-create oleh BIG dan juga oleh pihak lain. Nah, sehingga dari situ unsur duplikasi bisa sangat diminimumkan dan tentunya tidak perlu ada investasi tambahan lagi dalam menyelenggarakan informasi spasial, sehingga analisis keuangan untuk tata ruang bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Nah, ini contohnya adalah foto udara DKI digabung dengan jaringan transportasi melihat unsur perairan yang ada. Nah ini yang cukup menarik peta banjir DKI, ini kita menggunakan data sampel dari LiDAR yang resolusinya sangat tinggi, yaitu ketelitian 10 sampai 15. Iya. Iya. Jadi kita lakukan simulasi perhitungan keluar genangan-genangan ini. Ini semua orang bisa masuk dia ya, Pak ya? Bisa diakses. Nanti saya perlihatkan dalam live demonya. Dan saya cepat saja. Nah, ini pemukiman-pemukiman digabung dengan genangan-genangan ini. Jadi berapa besar. Dan di sini juga membantu seperti perlukah kita sodetan dan sebagainya. Nanti dari teman-teman mungkin Pak Guyuban Pranarama bisa menjelaskan secara detail teknis. Dan tentu saja, nah ini rencana aksi dari BIG ada beberapa hal, nomor poin 1 dan 2. Poin 1 terutama tadi yang Bapak Wagub katakan bermasalah. Jadi harapannya dari kami, walaupun data LiDAR dan foto udara ini kan sangat high end, resolusinya sangat tinggi, foto udara 15 cm 10 cm, objek terkecil bisa terdeteksi, demikian pula perbedaan tinggi dari LiDAR 10 sampai 15 cm ketelitiannya. Ini untuk simulasi, kalkulasi, analisis flood management ini sangat-sangat memungkinkan gitu. Namun karena data ini berada di pihak Bareskrim, jadi harapan kami dari pemerintah DKI, Pak Jokowi dan Pak Wagub bisa mempush, melegalkan bahwa
secara hukum bagaimana caranya data ini jangan disamakan seperti mobil, tanah, rumah ataupun siapa untuk ditahan gitu. Karena data ini adalah data untuk kepentingan kemaslahatan umat manusia. Yang punya hanya polisi. Ya saat ini ditahan data itu gitu. Enggak, setelah kasus itu ditahan kan? Ya, sehingga disita. Yang kasus itu disita kan? Ya, sehingga kita stuck semua di sini. Padahal itu Gara-gara kasus itu kan? Betul. Jadi kita nggak berani publish, kita nggak berani pelayanan karena itu posisinya itu sudah di Polda. Sitaan bukan Polda loh, udah kalau dari Reskrim Mabes. Reskrim. Di Polda ya? Polda. Ya. Polda. Itu yang proyek ini yang kasus ini. Betul. Yang teman kita jadi. Bahasanya gimana tuh? Bahasanya gimana? Ya saya ke kabar Reskrim. Mau bahasanya gimana supaya ke kabar Reskrim? Ya mungkin Pak Yusuf silahkan. Barangkali gini Pak Wagub terkait masalah legalitas dari data ini. Sebetulnya kan tadi yang disampaikan Pak Dodi terkait masalah status itu tidak seperti barang material yang lain, karena ini adalah yang betul digunakan oleh kita dan masyarakat. Artinya apabila memang ini bisa digunakan dan dilegalkan, kita pakai sebagai satu tools untuk berbagai macam keperluan terkait masalah development, perencanaan dan sebagainya, itu kalau boleh udahlah dilegalkan saja gitu. Enggak, maksudnya data apa tuh? Saya bisa ngomong Pak. Pak, data foto udara LiDAR, Pak. Data Foto udara Dan LiDAR gitu. LiDAR tuh LiDAR, DAR. LiDAR. Dan foto udara digital. Udara yang diambil pada tahun 2010. Foto bisa udara dibagi pakai. digital yang disita ya, Ya, Baris Krim Polda ya. Polda. Krimsus lah. Hah? Krimsus lah. Kriminal khusus ya, Krimsus. Terus Polda Metro ya. Ya. Tahun 8 berapa? Tahun 2010. Yang diakuisisi tahun 2010. Diambil 2012 Pak. 2012 Apa sih status ini? disita aja. Oh, di sini dulu. Yang telah datanya 2010 tapi disita 2012. Iya. Itu data nggak ada yang Datanya 2010 ya. Ya. Sita 2011. 12. Itu sangat berguna. Apakah bisa diserahkan ya? Iya, dan diambilkan gitu. Secara legal. Oleh Ya, DKI lah paling Pak. informasi aja. Ya. Ya kan? Iya. Mungkin juga tidak apakah harus bisa digunakan. Kalau istilahnya mubazir ya. Iya. Itu nggak ada yang punya selain kita tuh ada Bisa misalkan digunakan oleh Badan Informasi Geospasial gitu ya. Ya. Untuk apa itu? Berbagai Untuk digunakan berbagai keperluan. Keperluan seperti penanganan kewilayahan DKI dan sekitarnya berkaitan dengan tata ruang, pengelolaan banjir dan sebagainya. Infrastruktur. Sekalian sita seperti barang bukti lain kurang tepat gitu ya. Iya. Jadi tidak disamakan seperti kendaraan, rumah, tanah gitu. Harta gitu lah. Saya kira lebih mudah. Ya. Nasional kan? Ya. Ini kalau disita ya dibuat nasional lah. Nasional. Kalau ada mau sita apa sita dikit. Iya dikit doang. Bener itu pada luasa. Iya. Ini Bapak segera aja Pak. Ya. Baik. Nanti pelan-pelan kita Siapkan. konsep. Iya. Tembuskan ke kabar Reskrim yang Mabes Pak Suhardi Arius ya. Bintang 3 sekarang ya. Komjen. Jadi surat kita ke Tadi, KPSU. tadi saya SMS ke beliau. Oh. Iya. Iya. Jadi ini data ini bagus sekali Pak. Karena dia itu 3 dimensi dan 3D dan 1 meter itu ada data. Itu nanti ini kebetulan Macat yang bawa. Jadi bisa didemokan Bapak nanti membuat profile. Itu nge-crack
krek langsung provide dari mana ke mana. Kemudian banjir itu Pak bisa Bapak katakan di laut ada 1 meter tinggi naik, mana aja yang terkena. Tapi itu nggak bisa, harus juga secara visual dimonitor sebetulnya Pak. Kan kemungkinan ada saluran pembawa yang kurang bagus seperti Cipinang dekat dengan Kanal Timur, kenapa banjir? Itu di salurannya nggak bagus. Karena saya kemarin keliling juga melihat itu, saya nanti Bapak akan saya berikan bukunya, nanti saya pribadi saya bikin itu kayak gitu Pak. Jadi kemarin sudah dibikinkan Marunda seperti Bapak itu, jadi kita bikinkan sampel ya Pak ya, Marunda, terus Kampung Pulau kita bikin. Nanti kalau dibikin crack itu apa jadinya? Kelihatan Pak, karena 1 meter 1 Pak, jadi satu lidar itu kan 1 detik itu kan kebetulan yang dipakai kemarin 2010 itu satu sapuannya 300.000 titik, 1 detik, set 300.000 titik. Jadi kemarin itu kebetulan saya tidak berkecimpung di dalam ini, saya suruh membantu. Saya mau karena untuk kepentingan umum. Tapi kejadiannya seperti ini. Jadi sebetulnya ini. Kemudian ada satu lagi Pak, 3D CP yang menggunakan piktometri yang difoto dengan beberapa kamera itu bagus sekali Pak sebetulnya. Tapi kita cuma dikasih uang waktu itu cuma 6 kali 4, 24 km. 3D CP model. Di situ modal itu bisa mengukur gedungnya berapa, tadi kena matahari mana yang kena ini yang mana dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini yang 2010 ini paling lengkap. Kenapa paling lengkap? Saat itu karena di wilayah Kriden 4 nautical mile itu kan nggak boleh difoto Pak. Saya ngadep kebetulan dengan Pak Anto, saya ngadep ke Pak Koni, ke Pak Kuntoro. Gimana caranya untuk bisa foto tempat presiden? Semua tidak ada data yang di blok, tidak mau. Akhirnya boleh, tapi harus ada dari Pas Pampres yang ikut di pesawat. Oke. Ini yang paling itu 2010 Pak. Nah ini DKI yang biaya maksudnya. Iya. Sebetulnya kalau dinilai rupiah Pak, pertamanya dakwaannya adalah fiktif karena murah. Jadi kenapa itu murah? Karena waktu itu kita mulai ini sebagai percontohan secara nasional. Baru pertama kali kan? Pertama kali Pak di Indonesia yang pakai itu. Kita nyoba. Justru karena terlalu murah dicurigai bohong. Iya betul. Setelah lihat beda Pak namanya, duplikasi. Setelah nggak bisa duplikasi, pencucian uang. Terus apa yang didakwakan ini Pak? Jadi nggak benar. Jadi ini bukan karena masalah ini, bukan Pak. Ini masalah ya mungkin Bapak bisa iri tender apa yang ngaduin gitu. Iya. Persoalannya di situ Pak. Jadi kalau mau dilihat Bapak mungkin Bapak sebagai geolog, Bapak lihat ditambang harga berapa, itu di harga berapa. Itu jauh lebih murah. Ya kalau dia curiga murah, dianggap datanya fiktif gitu kan, Iya. yakin kan. Nggak ada. Ada nggak tempat lain yang punya data Kemudian ini? kita gabung Pak dengan penelitiannya, risetnya dari Kanada yang dikelola IPB, yaitu land subsidence. Jadi penurunan tanah itu kayak apa? Jadi saya kawin-kawinkan, karena kebetulan saya ada di situ, saya kawinkan sana, saya kawinkan sini. Tidak Untuk terlupa tiga dimensi banyak. keluar nanti semua ya. Gitu Pak. Bisa. Jadi dipakai oleh Pak Andreas waktu itu. Jaika juga pakai Pak. Kebetulan saya punya data untuk seperti ini Pak, Bapak mungkin di Fluid. Saya mulai 2004 Pak. Saya ngamatin Fluid pribadi loh Pak, tidak ada yang biaya. Saya bilang. Sampai 2011 setelah ini saya tidak mau lagi. Mungkin saya lanjut dulu. Monggo. Bentar dulu ya. Kembali ini portal, ini live. Pak Wagub bisa Ini live ya? Ya, live. Pak. Coba dulu. Jadi awalnya ini dengan modem yang ada, wifi juga bisa. Itu ada wifi juga. Iya. Nah ini portal nasional oleh BG. Jadi ini milik Pemda DKI, milik kehutanan, milik semua, milik nasional. Hanya saja dikelola oleh BG, Siapa aja? diintegrasikan. Alamatnya sih di sini mungkin bisa jelas. tanahair.indonesia.go.id atau ini yang bahasa teknis. Itu ada tuh, ya. Ada tuh. Tanah air. Ya.
di sini tuh ada galeri dari pemerintah karena sudah di save informasinya, boleh dipublikasikan, disimpan di sini. Ini ada punya kehutanan, punya provinsi Jawa Tengah juga ada terkoneksi. Dan bahkan salah satu contoh di sini adalah peta banjir DKI. Ini bisa kita klik di sini. Ya. Bahkan tidak hanya itu, sajian latar belakangnya bisa gunakan bermacam-macam basement. Apakah citra satelit atau batas administrasi atau atlas NKRI atau terrain relief dan sebagainya. Nah, citra satelit seperti ini kita bisa sajikan. Ini wilayah DKI. Jadi berganti ini nama Latar belakangnya udah bisa ganti. Tapi ini peta dasar yang sudah betul-betul one web policy, satu reference. Jadi semuanya masih menggunakan peta ini. Dan kalau kita lihat di sini search untuk layer, kemudian ya server. Nah di sini daftar kementerian-kementerian yang sudah terkoneksi disimpul jaringan. Jadi Bapak dengan bebasnya bisa, saya perlu data dari Parekraf, saya perlu data dari Perhubungan, overlaykan saja, tanpa harus kirim surat ke sana, kirim surat lama itu. Iya, langsung tag Pak ke Perhubungan. Misalnya ke Perhubungan, di sini itu Data BPN juga ada Pak ya? Ada Pak. BPN juga ada di sini. Nah di sini banyak ada terminal, penyeberangan, lintasan penyeberangan dan semuanya nasional. Oh yang peta BPN Pak, kan ada yang peta-peta Belanda tuh Pak, yang apa? Berbonding. Bonding apa istilahnya tuh? Gorong-gorong, peta-peta gorong-gorong itu, istilahnya apa tuh? Kriul. Istilahnya apa namanya? Gorong-gorong itu siapa Pak? Belanda selokan-selokan di bawah itu. Brandhan ya? Brandhan ya, saya bahasa Belanda. Itu kalau kita buka peta BPN di karkirnya itu dulu itu ada tuh Brandhan saluran itu. Nah dulu waktu saya di Belitung, waktu banjir di kota, saya minta buka peta itu. Nah Solo juga gitu Pak. Langsung saya temukan, itu rata-rata kalau digali lumpurnya ya, itu lebar rata-rata 2 meter, tinggi bisa 3 meter. Bisa berdiri, saya bisa jalan di dalam. Saya nggak bisa megang itu. 3 meter ya? 3 meter. Jadi semua di tengah kota, itu Belanda itu bikinin untuk buang ke sungai. Cuma sekarang semua itu tertutup. Ditutup. Udah lumpur, udah ditimpain rumah orang, apa. Waktu saya beli itu, udah rumah mewah. Lewat di bawahnya. Udah ditutup. Dari permukaan berapa meter kira-kira ya? Enggak dalam Pak. Saya buka kok Pak. Karena ada bukaannya besi. Ada buka itu aja Pak. Langsung Pak 2 meter aja, kan 3 meter aja dari muka gitu turun. Ya kita bisa jalan di bawah got itu Pak. Kayak di film-film gitu. Enggak segede film. Kita khawatir ada beling, ada apa aja ya. Jakarta pasti punya. Nah, gorong-gorong di zaman Belanda. Nah itu peta itu ada di BPN. Jadi minta Pak. Jadi itu kalau dibersihin semua itu, ya namanya itu Brandhan ya. Riul soalnya. Bukan, kalau berangkat kan yang untuk pemadam kebakaran. Berang tuh yang kalau misalnya pipir kan Ada ruang antar. Kita tunggu sebentar ya. Ada fasilitas itu yang namanya GIS. GIS ya. Nah, output dari GIS itu masuk sini. Madam Grayson. Iya, Gitu. Untuk saling tumpang susunkan dengan informasi lain. Tapi kalau analisis lebih jauh ada di GIS. Iya, sudah. Memang justru minta itu Pak. Kalau bisa. Mungkin saya lanjut. Saya dapat itu dari bermain. dari BPN. BPN. Jadi kalau ini tuh gini Enggak masuk BPN. ada. Jadi masing-masing si simbol tadi itulah yang mempunyai wali data.
Jadi simbol-simbol inilah yang nanti yang berhak untuk ini boleh nggak nih publish? Oh, Saya boleh nggak ngeluarin ini? yang BPN selalu anggap rahasia kok katanya. Nah, BPN itu, BPN jadi memang BPN selalu tidak open untuk semua. Jadi harus ada hal-hal yang misalnya yang sudah boleh sensus. Kalau PU punya, PU masuk sungai-sungai kan nggak ada. Jadi kita tuh nggak punya loh Pak, terus peta gorong-gorong seluruh DKI. Nggak punya kita. Nah, itu bawa PDT. Jadi di bawah semua simbol Nggak punya kita. ini PU nih Pak. Ini PU. Jadi data ini ada di server PU di Patimura. DKI, DKI itu bukan DKI. DKI juga ada di sini. ya, maksudnya PU punya. Ini PU apa yang dia punya PU di DKI? Oh, coba lihat Pak. DKI itu PU lagi PU. Jadi ini PU yang nasional. Kalau di yang DKI ada di Ini DKI. Pengen tahu apa yang dia punya? Nah, sementara masih sedikit data Sungai aja kan? publikasikan. itu ada bangunan, ada bangunan utama, Foto ada udara. desa, foto udara, tata kenalan, jaringan jalan utama, genangan 2014 RT RWP apa itu? Pola ruang. Yang terakhir ada wilayah desa. Itu di mana kota Darong Mulit yang mana selokan? Nggak ada tuh. Coba buka aja Pak. Kliknya. Oh, Saluran utama ada ya? Mana PU? Nggak ada tuh. Oh, yang sini. Nggak maksud saya Belanda. nah itu coba. Kita harus dapat yang Belanda. Kayak sekarang kemarin ditemuin kan. Dari Cipinang tuh ternyata dia nyambung sama Manggarai. Artinya bocor kan balik kan. Nah, nggak ada yang tahu. Kita heran kenapa Manggarai sudah buka habis pintunya. Nah, lagi Nggak turun-turun. Rupa itu ada saluran dari Cipinang loh masuk ke Manggarai. Nah, betul saluran itu yang saya maksud. Yang semua orang udah nggak tahu. Itu data itu ada di BPN. Jadi kan di zaman Belanda tuh digambarin di kalkir apa di kalkir itu loh kan. Yang udah jelek-jelek buka. Dulu saya sampai minta kalau bupati ya pindah BPN bawa gede buka. Kita lihat itu. Oh ini kan kita tahu posisi mana. Aku jalanin. Banjir tuh setiap kali hujan Pak. Saya bilang kemana masalahnya lari itu Pak. Wah terus langsung konsultan ini PU bilang mau bikin ini lagi, bikin ini lagi. Beberapa tahun. Saya bilang nggak mungkin dong saya pikir. Masa Belanda dulu bangun ini bisa goblok begitu? Nggak mungkin kan? Saya telusuri Pak. Rajanya air padahal dia. Benar-benar ketemu orang tutup. Udah belokin ke buat itu kampung, ada buat rumah gedung, saya nggak mau tahu. Saya sudah bongkar. Nggak bisa bongkar Pak, kalau nggak mau bongkar kamu bikin di bawah. Oh saya nggak hoki kan itu dulu. Kalau rumah di bawah lewat air nggak hoki. Emang mau pikirin hoki nggak hoki? Gue bilang itu masalah satu kota. Makanya dia sama saya sebel sekali dari situ. Saya nggak mau tahu harus bongkar. Makanya nggak banjir lagi. Jelas Pak, sampai ke Teluk Pak. Itu buangannya Pak. Di bawah tuh bukan teluk, itu danau terus karena dia timang robo air laut tidak masuk jadi satu teluk. Itu tuh sungai. Dikerjain timah jadi satu danau terus laut batasnya robo. Nah, akhirnya jadi laut. Nah, itu jadi satu teluk lucu. Makanya bisa bangun gudang, bangun pertokoan itu di situ. Belanda kan semua kan ada ketemu timah, baru bangun gudang, bangun semua pemukiman seperti itu konsep. Itu betul-betul sederhana sekali. Ya. Baik konsultan dia juga nggak tahu, nggak ketemu, dia cuma mau tarik lagi yang baru. Paling cepet buka data itu, kirim alat bersihin. 3 meter Pak rata-rata Pak. Hampir seluruh kota Indonesia mirip. Tadi pagi baru saya ngomong sama wali kota Solo, banjir. Dia juga sama. Sekarang Solo nggak banjir lagi kotanya, dia bersihin itu. Dia aja buka itu juga bersihin. Sama saya waktu di Bupati waktu itu. Kota kecil sederhana Pak. Masa Jakarta belanja bangun Jakarta nggak bikin gituan tuh ya. Makanya dulu orang suka bilang ada kan, ada dari apa Fatahila itu ada gorong-gorong bawah sampai ke Ciliwung,
Tahu kan sungai apa kali besar ya? Peta Banda Lama belum ada Pak sistem kanal. Maksud saya itu yang ambil Cuman kita mencari fix datanya. Kita bersihkan. Di Glodok itu Pak. nggak dibersihkan itu. Nah kalau nggak ada data lagi BPN, hasil peta yang tua-tua BPN itu ada tuh. Karena kalau tidak kita mesti ke Itu bisa dicari Pak pakai georadar Pak. Wah itu pusing lagi Pak. Cari Pak. Sekarang udah tutup-tutup. Kalau udah ada petanya gampang, tinggal dicek ada apa enggak gitu loh. Masih ketahuan, masih bisa. Tinggal turun Pak kalau ada petanya Pak. Pasti ada lubangnya. Ya, mungkin di Leiden Belanda masih Di BPN Pak, kita menyimpan masih arsip bikin itu surat di resmi sana. ke BPN ya. Lagi minta di BPN DKI. Ya, baik. Nah, kita Di mana ini barangnya? Udah tutup semua kan orang kan? Ya, udah ada semacam penataan ulang, ada semacam kali Sentiong ini. Dulu kan kali baru itu ke arah Senen, tapi karena dibangun kali Sentiong dia diarahkan ke sana. Di daerah Bungur itu kan kali barunya itu terputus, ya, yang di tanah tinggi itu kan terputus, harusnya itu ada dulu ada kali. ya, Nah, itu riwayat itu. ya. Baik, ini contoh, bukan contoh, ini data tata ruang pola ruang DKI Jakarta. Ini klikkan di portal, kita bisa klik ini, walaupun ada legenda, tapi juga ada penelitian lain. Gitu, di sini ada informasi. Ini ada fasilitas umum kecil sekali, sedangkan di sini adalah perumahan dan fasilitasnya. Untuk fasilitas umum sangat kecil ketimbang wilayah pemukiman, luasnya berapa dan sebagainya. Ini data. Kemudian nah, dalam data seperti ini pun, bila kita menggunakan portal seperti ini, kita bisa menggabungkan data dari lapangan. Hasil misalnya tadi gorong-gorong yang tertutup, kita ke lapangan pakai smartphone, GPS, klik, kemudian kita simpan saja dalam satu file seperti Excel seperti ini. Ini adalah contoh tentang apartemen di Jakarta misalnya. Sebenarnya di mana kita sudah amati dengan smartphone, GPS, di type. Kalau di Excel itu datanya seperti ayo cepat. Nah, ini datanya tabular seperti ini. Ya, di sini ada longitude, latitude, nama. Itu bila di drag and drop ke dalam jendelanya, nanti dia akan terlihat sebarannya di mana. Ini sangat membantu bagi petugas lapangan dalam melihat kondisi apa yang telah dia kerjakan. Yang dicemplungin aja. Nah, ini di sini kalau mungkin bisa lihat, lepaskan. Nah, inilah sebaran dari apartemen di DKI yang bulat-bulat ini. Semua. Kemudian kalau kita zoom barangkali untuk wilayah yang tadi, kita klik di sini. Ini apartemen Istana Sahid. Apartemen ini berada di ruang mana? Kita klik sini. Isi proses. Sambil nunggu, kelebihan dari portal ini adalah ini sudah betul bisa untuk analisis. Artinya kalau kita mau mengukur jarak, mau menghitung luas, itu betul. Kalau dibanding kalau kita misalnya dengan menghitung menggunakan Google Earth yang sudah ada sekarang. Karena ini adalah memang sudah tegak, Google Earth masih bola, jadi masih belum dia.
belum bisa kita tegakkan seperti yang sudah kita proses. Berarti data kita kalau ditambah lagi, kita juga bisa ngitung. Kita bisa. Betul. Dengan peta kita yang lama dan LIDAR itu. Betul. Dan itu bisa. Bisa lebih Bisa kompleks. Karena lebih kami kalau bahas di TPOT, Ya. itu tim kita tuh diskusi itu izinnya berapa, KLB semua. Pakai ini Pak, pakai wah. Enggak, DKI punya Pak. Ya, Oh, udah ada. Kita bisa. DKI punya. Oh. Itu udah punya sendiri sampai ini hijau mana itu. Ya. Betul. Nah maksud saya data itu berikan ke Ya. Big, Nah, itu lebih sehingga Bapak punya data akan lebih sempurna. betul. Sehingga ini kita juga akan tolong Kominfo. Ini kita ingin, Anda ingin tahu tata Jakarta, tolong di-link ke websitenya ini. Ya selama ini masyarakat kan suka nggak tahu ini wilayah ini hijau apa enggak, ini apa bukan, kan seolah-olah kan jadi rahasia tuh. Betul. Untuk di DKI kan mesti datang ke tata ruang. Nah sekarang kita ingin semua data itu dibuka di sini. Nanti di Jakarta Go ID, yaitu dicatat itu ya, nanti Kominfo ya, tolong dikeluarkan di link. Supaya memperkenalkan ini, saya aja baru tahu ada portal ini. Betul. Nah maksud saya itu orang kan banyak kunjungin ke Jakarta Go ID sama yang website saya itu. Website saya kamu linkkan ke sini, dibuat satu website. Anda ingin tahu, kalau kita kan banyak ada pengunjung dia nggak tahu kan, saya aja nggak tahu kan. Nah kalau dia kunjung itu dia bisa link. Ya. Karena mungkin portal bapak nggak semua orang ngerti. Betul. Nggak semua orang tahu. Sosialisasi juga. Karena ini sosialisasi dia cepat lewat Jakarta Go ID. Ya, jadi nanti tata ruang kita orang nggak usah datang lagi ke kantor bapak, dia akan langsung. Sebetulnya Dengan sistemnya website kita kan juga bisa Pak. Hah? Dengan website kita kan juga masyarakat bisa nyari informasi tentang rencana tata ruang kita. Sekarang ya. Ya, cuman kalau secara nasional mungkin ini kita juga mensosialisasikan dengan Big itu bisa. Kalau kita bisa. kan sebetulnya Kalau masuk ke Jakarta Go ID ya, udah ya. Masuk. Tata ruang. Ya, masuk. Sudah ya. Masuk. Jadi Bisa langsung lihat seperti ini. Ya. Enak, coba masuk Mbak, mana bisa nggak? Coba masuk website-nya. Bapak pindah aja, buka satu setting dulu. Kalau keluar baru. Buka. Apa ini apa? Namanya aja coba. Apa namanya? Ini ada link juga. Tata kota. Jakarta, Tata kota. tata kota. Pakai Jakarta. Mana di Jakarta Go ID ada emangnya? Nggak ada kan? Belum link ke Jakarta Go ID. Alamatnya Pakai www. Nah, Bapak masuk ke Jakarta Go ID ya Pak, jakarta.go.id. Saya boleh ada nggak? Saya nggak lihat itu kemarin. .go.id. Kita lihat aja Jakarta.go.id. Ada nggak linknya ke tata kota? Informasi publik, aplikasi informasi publik juga. sini ya. Aplikasi informasi publik lah. Si search. Dia agak berat ini. Tuh. Mana? Nggak ada kan tata ruang? Belum dapat. Nggak ada kan tata ruang? Belum konek. Mana ada tata ruang? Masih ada. Ini saya masuk tata ruang nggak ada. Maksudnya gini Pak, kalau baik. sekarang kita ngomong jujur Pak ya, Ya. Bapak orang udah tata ruang. Ya. Saya suruh buka website Bapak aja, Bapak nggak tahu kan? Ya. Bapak lupa dong? Lupa. Apalagi Ya. umum. Maksud saya itu kita mesti bikin tuh yang gampang gitu. Orang pengen tahu ini gampang. Kayak ini bisa aplikasi informasi publik. Berarti waktu saya klik ke situ harusnya keluar kan di situ kan. Informasi apa? Mana tata ruangnya? Nggak ada. Ini mesti di-linkkan ini. Kominfo ini. Di-linkkan aja langsung. Nah maksud saya nanti Ini ada nanti, tata ruang. Oh, rute ya. maksud saya nanti yang bikin ini juga di-linkkan di sini. Orang mau tahu nasional ya nggak apa-apa, di link gitu, atau dibuat promosi. Nah cara bikin website itu mesti yang orang lihat itu gampang gitu. Lagi dalam kayak tata kota jakarta.net itu Ya, website. tata kota Cuma lagi Jakarta Kode. Nggak bisa buka juga kan? Iya. Udah gini aja lah, ini datanya semua kasih ke Bik aja lah. Siap. Nah, kita link. Bukan gitu Pak Wahyu, kalau boleh saya ini lagi, ini adalah tadi kan sudah ada simpul
Nah, Simpul DKI ini nanti yang di-share ke kita. Iya. Ya, jadi semuanya nanti kita akan bantu Iya, Pak itu bagaimana. maksud saya gini Pak, Iya. bukan mengasih data, maksud Bapak datang ke sana. Nge-link nanti Kan di-link. dia punya data server semua. Iya. Nah, Nanti Bapak gitu. maunya gimana linkannya Iya, itu. betul. Karena kalau berdasarkan web, Iya. suka link model Susah. web, nggak buka. Nggak Ini buka. webnya nggak buka. Nah, Iya. dan Kalau kita coba berdasarkan alamat web, nyambung gitu, link ke web gitu. Kalau webnya lagi anjlok gimana? Iya. Iya. Nah, maksud saya ini mesti, kan kita kan fiber optik semua, mesti linknya betul-betul masuk ke lemari datanya gitu loh. Jadi, Iya. sehingga kami mainnya betul-betul ke tempat Bapak, Bapak udah buka lemarinya dia gitu. Iya. Kalau saya minta ke Bapak, Bapak tolong ke sana lagi alamatnya, Ya. pasti gagal bukanya. Ini bukti nggak bisa buka sekarang. Mana coba dia buka tadi? Dia buka nggak bisa buka kan? Nggak bisa buka. Saya udah ngeluh tata ruang itu, banyak orang mengeluh. Tata ruang itu kayak sembunyi data. Nah, ini kita minta data seperti ini. Kita mau tuh semua nggak ada rahasia. Saya aja gaji saya semua keluar kok. Pernah lihat website saya kan? Ini bisa gampang gitu kan? Masuk ke website, ini website itu mesti dibuat tuh orang tuh gampang gitu. Betul. Ya jangan yang aneh-aneh gitu kan. Klik. Nah itu kan baru tuh, Bapak lihat CCTV tinggi muka air. Ini kita ya, kita minta baru nih Pak. CCTV ya Bapak. Seluruh ini. Kita nggak ada yang nggak ada speedy, nggak ada apa, waduh masih naik kacau balau. Tapi kita udah paksa dia bikin, jadi sehingga masyarakat bisa lihat langsung. Nggak mau nanti lambat juga. Kominfo ini servernya juga payah. Nah, ini kan ada kan? Udah datang. Oh iya. Saya juga. Oh iya. Ganti lagi. Jadi mau ganti lagi. Barusan telepon ke ajudan nggak? Alhamdulillah ada respon. Ya, ini langsung masih lambat. Teknologi gitu. Jadi Pak, Pak Wagub dengan Ini kan maksud kedatangan Bapak kan itu aja yang supaya iya. promosiin. Ya, infrastruktur, terus juga bagaimana bisa ke aplikasi dari informasi geospasial kita terhadap Pinagres. Pagi Pak. Kita Gres. Iya Pak. Oh. Yang penting ini katanya Pak, mereka bilang yang penting jangan sampai dia kena, yang lain nggak. Yang kasus itu kan ada bukti-bukti hasil dari foto udara Pak. Itu kan ditahan di 2012 oleh barang bukti. Nah, Polda Metro Barreskrim Susnya. Nah, maksudnya bukan kasih ke kami, itu kan dia kasus, tapi maksudnya jangan tahan itu seperti kendaraan bermotor atau panah. Itu kasihkan saja ke ini Pak, ke Badan Informasi Geoparsial Nasional Pak, datanya Pak. Dianggap barang bukti, karena ada pengaduan. Hah? Kasus foto udara yang di DKI. Tentang 2010. Nggak bisa dilanjutkan juga, nggak membingungkan juga kasus 2010 Pak, karena dianggap terlalu murah, ada laporan dari pihak ketiga itu terlalu murah, sedangkan bagi mereka kan itu promosi, dianggap itu fiktif, padahal kalau fiktif kan bisa ditemukan ada bahan yang lain nyonteknya nggak ada, dia kerja kan kalau nggak ada fiktif kan, gitu Pak. Makanya bikin surat Pak. Ada bosan ke Pak Komjen Suhardi Harisadian supaya beliau ngerti. Halo, iya, Bapak. Nah,
Enggak, maksud saya biasanya minta dari Badan Informasi Geoparsial Nasional itu kirim surat aja kepada Polda Metro daripada ditahan kan sayang Pak barang bukti itu. Itu kan kayak nahan oksigen aja katanya Pak, bukan bahan bukti mobil atau apa gitu. Itu kan data tahun 2010 kalau lewat berapa tahun dibuang data itu Pak. Ya itu di Indonesia hanya ada satu data model itu Pak sekarang Pak. Nah, saya suruh mereka bikin surat resmi juga Pak ya. Masih Pak. Ya, masih. Jadi handphone Bapak Pak ya? Iya, iya, iya. Sedikit lagi Bapak. Ya, silakan. Nanti saya mau geser lagi sebentar. Ya, terkait masalah ini. Udah datang ya? Udah deket. Oh, ya. Inilah penggunaan tata ruang di DKI terutama yang banjir-banjir itu. Ini adalah ide dari Profesor Dr. Yan Sukmahewakan, barangkali Pak Agung sudah melihat ini. Idenya adalah, coba terus Pak, inilah yang harus kita tidak bisa melawan alam. Barangkali kalau kita bisa melihat, udahlah kita tenggelamkan saja gitu. Seperti contohnya ini di Fluid Next Pak. Nah ini kita banjir ini terus-terusan banjir kan, ini udah kita tenggelamkan aja dengan metode konsep yang baru terus. Nah ini kita jadikan satu perkotaan baru seperti apa, seperti ini perencanaannya terus Pak. Tenggelamkan saja. Terus, nah ini jadi satu apa pengembangan dan karena kedalamannya terus Pak, nanti lakukan animasi aja kurang lebih. Intinya adalah kalaupun dilawan dengan teknologi apapun, kita tidak bisa melawan kalau emang udah begini. Apalagi subsiden terus Jakarta ini. Next Pak, terus. Nah ini animasinya nih Pak, jalan. Fluid Pak. Nah ini sudah kita tenggelamkan jadi kota betul-betul yang seperti air di situ, kayak Venice gitu loh Pak. Untuk small scale aja kita. Nah, ini idenya adalah di atas geospasial yang sudah betul gitu. Menggunakan sehingga tata ruang dan sebagainya nanti akan sangat-sangat detail. Nah, Jakarta ke depan barangkali ini tahun 2000 nggak tahu kapan, tapi idenya adalah bahwa yang sudah kita banjir, ya sudah kita manfaatkan sebagai satu ide. Nah, ini memang ini adalah bagaimana ini permasalahan baru untuk memindahkan orang-orangnya kemana. Ya, kita putuskan bikin pulau baru. Nah kalau nggak begitu ya, ini dengan konsep yang high green city lah Pak, artinya tidak hanya bikinnya di 17 pulau baru itu Pak seperti ini. boleh. Ya. Bikin reklamasi di depan. Reklamasi. Saya mau Pak lebih ekstrim tenggelamkan. Iya. kalau pernyataan saya tuh Pak, wah ramai itu. Ramai itu. Betul kan? Ini pernyataan lebih Ekstrim Pak, ekstrim. Saya hanya mengatakan kalau Anda tidak mau kasih saya 20 meter untuk mundur 40-20-20 sampai kiamat Anda terbanjir. Nggak akan banyak. Parah sama saya bilang saya. Saya permisi Bapak, mungkin bisa terusin diskusi sebentar. Saya ada tamu Menlu dari Singapura Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak.